Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Dokter Tifa yang nangis-nangis di acara Suara Rakyat. Di situ Dokter Tifa bilang Pak Jokowi ikhlas kalau saya di penjara. Mewek ya, dari sekian banyak fitnah yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi, mereka lupa akan hal itu. Sekalinya Pak Jokowi melaporkan, mereka merasa diintimidasi, merasa tertindas, merasa paling sedih. Dan kali ini ada tanggapan dari Bu DJ anak jenderal, kalian tidak akan dimaafkan, kalian harus dipenjara. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti debat yang diadakan di iNews, Rakyat Bersuara, kita semua jadi tahu ya, mereka dihadirkan, sengaja dihadirkan untuk menyebarkan suasana kesedihan. Mereka gengsi minta maaf. Mereka sudah terpojok, terjepit. Sehingga satu-satunya jalan adalah pembenaran. Memang mereka semua ini orang-orang sakit jiwa. Tidak Kurnia, tidak Tifa, tidak Roy, sakit jiwa semua. Teman-teman pasti sudah mengikuti acara iNews tadi. Bagaimana si Tifa itu mengatakan apa? Saya ibu rumah tangga. Yang selama ini saya lakukan. Saya tidak pernah mengaku-ngaku lulusan mana, sekolah apa. Saya selalu bilang saya ibu rumah tangga. Dan saya punya hak untuk berbicara. Sementara selama ini si Tifa ngaku apa? Dokter. Belakangan karena dia ketahuan doktornya belum lulus, baru dia tunjukin ijazahnya sebagai dokter. Sekarang dia sudah kepepet, sudah kejepit. Ngomongnya apa? Saya ibu rumah tangga. Gak malu tuh dia. Ngaku-ngaku ibu rumah tangga. Pakai nangis-nangis. Stop, jangan nangis kamu dokter gadungan. Jangan kamu umbar air mata kamu itu. Kamu tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Cuma kamu memang sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang ngerjain Pak Jokowi karena kamu sakit hati. Betul. Dikiranya Pak Jokowi akan diam. Apa sih? Ya gara-gara Anies dipecat. Kamu sakit hati. Terus apa? Untungnya kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Untungnya adalah kamu sekarang masuk penjara. Harus, wajib, walaupun kamu sudah nangis-nangis. Gokil. Tidak ada maaf buat kamu. Kami rakyat nanti yang akan marah kalau sampai kalian tidak dipenjara. Untuk Kurnia, yang katanya advokat umat, apa tujuan kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi? Apa untungnya buat rakyat? Apa untungnya buat umat? Saya tanya nih, apa untungnya buat umat? Kamu pasti punya agenda. Jangan berdusta. Betul. Kok kamu bisa diundang sama iNews? Kamu bisa diundang? Ngetop kamu diundang? Kenapa selama ini orang-orang yang membela Pak Jokowi tidak diundang? Seperti saya juga ibu rumah tangga. Saya juga rakyat jelata, rakyat kecil yang cuma bisa bersuara. Nggak pernah diundang sama TV. Kenapa kamu diundang? Dibayar berapa kamu? Nggak ngaku kamu dibayar. Makanya menyebut Tuhan. Demi Allah, saya tidak dibayar sepeser pun. Nggak usah sekarang bilang demi Allah, demi Allah. Sekarang tunjukkan ke kami, supaya kami percaya kamu bukan orang bayaran. Tunjukkan ke kami, rakyat jelata ini, yang meminta penjelasan kenapa kamu ngutik-ngutik ijazah Pak Jokowi. Harus jelas deh ya. Jangan beralasan bahwa kamu
hanya ingin membongkar siapa Pak Jokowi. Jangan beralasan begitu. Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Soeharto? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Megawati? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya SBY? Betul. Karena kamu gak ada kepentingan. Kalau Pak Jokowi kamu punya kepentingan. Kamu orang HTI. Kamu sama seperti Tifa, sakit hati. Karena ormas kamu dibubarkan. Jelas Nggak ya. mungkin kalau tanpa kepentingan kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi, nggak mungkin. Kami sebagai rakyat nggak percaya. Ngapain kamu ngutak-ngatik? Kalau mau adil, kalau memang kamu pingin kami ini rakyat percaya sama kamu, ketulusan kamu sebagai advokat umat, selidikin ijazah-ijazah presiden-presiden sebelumnya. Selidikin. Soeharto itu selidikin ijazahnya. SBY selidikin. Megawati selidikin. Biar adil ya. Jangan cuma Pak Jokowi. Ngapain kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi? Giliran Pak Jokowi melawan kalian kebakaran jenggot semuanya. Walaupun kamu gak punya jenggot. Jenggot kamu di bawah. Wah. Bakaran kamu. Teriak-teriak di Inyus. Manggil orang kayak begitu, dibiarkan teriak-teriak. Memberi edukasi yang buruk buat masyarakat. Ngapain teriak-teriak? Untuk apa kamu teriak-teriak di TV? Yang elegan dong, baru ditunjukin borgol, udah teriak-teriak. Takut kamu sama borgol? Panik. Bentar lagi mau masuk penjara kan? Takut ngeliat borgol. Mampus. Makanya jangan ngutak-ngatik orang baik. Betul. Jangan kamu cari kesalahannya orang baik. Betul. Jangan kamu cari-cari kesalahannya orang baik. Betul kali. Pak Jokowi itu walaupun tidak melaporkan kalian ke polisi, tetap dibela oleh rakyat. Kami pasti akan melaporkan kalian juga. Tapi lebih afdol memang Pak Jokowi yang melaporkan. Jadi kalian semua langsung masuk bareng ke penjara. Pakai baju oranye. Ngotiar kamu. Waktu itu bilang apa kamu? Kalian itu bilang apa? Saya tunggu, saya dilaporkan ke polisi. Saya tunggu, saya tunggu. Nantangin. Dengan sombongnya kamu bilang. Kurnia, video kamu banyak beredar ya. Mulut kamu itu isinya belatung. Dan kamu juga datang ke UGM kan, marah-marahin mahasiswa kan? Kamu kan itu, Kurnia itu kan, Kurnia kan tuh. Hei Tifa, ngaku-ngaku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya gak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu gak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian. Cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian. Ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya. Udah hilang kalian itu. Tenggelamin ke laut. Dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara. Paling cuma 12 tahun. Lu masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun. Nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi diam saja. Setelah selesai masa jabatannya kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya.
Brengsek kalian itu. Mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa menahan diri lagi untuk menghadapi mereka. Dan tadi saya juga ngelihat si Roy Suryo cengengesan. Ngapain Roy kamu cengengesan? Merasa dapat panggung terus ya dari TV ya? Bangga dipanggil-panggil TV itu. Merasa jadi orang populer sekarang. Kamu mau nyalonin jadi apa? Tahun 2029? Menjadi bupati? Wali kota? Gubernur? Nggak akan ada yang milih, Roy. Rakyat nggak mau punya wakil seperti kamu itu. Cengengesan. Masa wakil rakyat cengengesan? Udahlah, Roy. Sudah stoplah kamu bermain drama-drama di atas panggung. Seolah-olah penting untuk membahas ijazah Pak Jokowi. Nggak penting, Roy. Tidak ada undang-undang yang memerintahkan kita atau membolehkan kita mengulik-ulik ijazah presiden. Nggak ada undang-undangnya. Jangan bilang karena Pak Jokowi itu pejabat publik, maka ijazahnya juga milik publik. Bullshit itu. Nggak ada itu. Jangan cari-cari pembenaran kamu. Kasih tahu teman-teman kamu itu. Jangan suka cari-cari pembenaran. Kami nih pendukung Pak Jokowi masih bersabar loh. Kami cuma bikin video-video. Kami tidak turun ke jalan. Tidak menuntut pemerintah untuk nangkap kalian di kerangkeng, enggak. Kami mengikuti alur-alur hukum yang berlaku di negara ini. Kami dengan sabar menunggu kalian itu di penjara. Sabar kami. Tapi tetap, kalian harus di penjara. Karena kalian sudah bikin gaduh. Sudah bikin rakyat terpecah-pecah. Yang bikin pecah-pecah kalian. Kami ini maunya damai. Kami ini ingin Indonesia maju. Karena kami pemenang. Kalian yang kalah, sakit hati, cari gara-gara terus. Musik-musik pemerintahan Prabowo Gibran. Habis ini mau ngapain? Soal Fufafa? Mau nantangin soal Fufafa? Setelah Fufafa mau ngapain kamu? Mau ngapain setelah Fufafa? Bu Iriana dikulik-kulik ijazahnya. Habis Bu Iriana siapa lagi? Siapa lagi? Saya tahu kalian sedang menyusun strategi, membuat kebohongan-kebohongan tentang Pak Jokowi, katanya menyuap polisi, menyuap hakim, menyuap DPR, menyuap siapa lagi itu? Itu strategi kalian. Orang-orang yang tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi menyusun strategi. Membuat fitnah. Pak Jokowi katanya korupsi ini, korupsi itu, duitnya itu untuk nyogok ini, nyogok itu untuk menyelamatkan ijazahnya. Kampret kalian itu. Terus bikin fitnah. Dan kesabaran kami ada batasnya, bos. Saya walaupun perempuan, saya ibu rumah tangga. Saya sudah tidak bekerja, saya sudah pensiun. Sekarang saya jadi ibu rumah tangga. Setiap hari kerjaannya masak, ngepel, nyapu. Tapi saya tidak suka negara ini dibuat gaduh oleh kalian. Kalian harusnya ikut membangun negara. Jangan bikin gaduh untuk hal-hal yang tidak penting. Fitnah itu yang kalian sebar itu sudah keterlaluan. Kalian sebarkan fitnah supaya orang percaya, supaya orang gaduh, tanpa kalian membawa bukti-bukti. Laporkan Pak Jokowi soal beliau menyogok polisi, menyogok hakim, menyogok pengacaranya, menyogok DPR. Laporkan ke polisi. Berani nggak itu orang HTI itu yang ngomong? Siapa itu? Edi Mulyadi itu, teman kalian itu. Laporkan ke Pak Jokowi. Coba, berani nggak?
Nggak usah bacot di medsos, sebar berita bohong, nggak usah. Nggak usah petantang-petenteng, nanti kalau dilaporin nangis lagi kayak si Tipa itu. Jangan mewek, Tipa. Ya, semua jangan mewek. Jangan emosi, kalian yang cari gara-gara. Kalian menanam, sekarang kalian yang manen. Emang nggak tahu diri kalian itu ya? Udah kalah-kalah aja, nggak usah cari gara-gara. Udah kalah-kalah aja, nggak usah cari gara-gara. Nggak usah bikin rakyat pembela Pak Jokowi emosi. Loh, kalian pikir kami sedikit jumlahnya? Subscriber YouTuber Nusantara total 6 juta orang. Kalau kami meminta subscriber kami untuk kumpul di tiap-tiap daerahnya, meminta kalian itu diusir dari negara Indonesia, bisa kami lakukan itu. Kami juga bisa bikin kegaduhan seperti itu, bisa. Tapi kami orang waras, tidak seperti kalian. Kalian itu cari sensasi biar ngetop, biar populer. Kalian punya misi. Nggak usah tutup-tutupin. Ya? Oke lah, kalian gak ada yang bayar, tapi kalian punya misi. Tutup-tutupi saja, kalian gak ada yang bayar. Oke, karena kami tidak punya bukti juga, kalian dibayar. Tapi kalian punya misi kan? Ngaku. Misinya apa? Pak Jokowi sekarang sudah bukan jadi presiden. Ngapain menjatuhkan Pak Jokowi? Mau ngapain? Mau membatalkan undang-undang yang beliau bikin. Undang-undang hilirisasi. Yang memberatkan orang asing itu. Yang memberatkan mafia-mafia itu. Bukan. Bukan itu. Ngomong. Jangan teriak-teriak ijazah palsu, tapi kalian tidak memberikan informasi yang jelas. Tujuan kalian apa mengutik-ngutik ijazah Pak Jokowi? Biar jelas nih rakyat, jangan dibikin bingung sama kalian ini. Karena nggak jelas visi misi kalian apa, ngutak-ngatik ijazah. Kalian orang-orang pinter, pengacara, SH, S1, S2, S3, S-teler. Itu yang sakit suruh sembuh tuh, si Egy Sujana, suruh sembuh tuh dia. Kenapa nggak diundang sama iNews? Hah? Sakit beneran tuh bohongan itu. Panggil itu, jangan pura-pura sakit itu, tanggung jawab dia itu. Dia salah satu orang yang bikin gaduh itu awal-awal dulu itu. Paling bikin gaduh karena dia sakit hati, sudah dipenjara, pernah dipenjara dia tahun 2019 atas tuduhan makar. Panggil itu, si Padilah mana? Tadi kenapa nggak hadir? Ngumpet di mana dia itu? Si aki-aki itu, yang ngomong gantung itu. Kalau dia gantung mau nggak? Dia itu digantung lehernya itu, mau nggak dia itu? Seenaknya aja bacot, gontang gantung. Sekarang nangis-nangis, teriak-teriak di TV. Kami juga punya TV, YouTube, ya. Kami juga bisa dong berteriak-teriak seperti kalian. Sudah puas menghina Pak Jokowi? Belum. Masih ada babak berikutnya. Kami siap menunggu babak berikutnya. Kami siap menghadang semua fitnah hoax kalian. Dan jangan coba-coba kalian halangi kami bersuara. Jangan bungkam kami ya. Jangan bilang kriminalisasi. Karena kami juga tidak suka dikriminalisasi. Kecuali kami melanggar undang-undang, melakukan kekerasan. Kami juga tahu hukum, tenang aja, ya. Kami hanya melawan lewat media-media kami. Terima kasih teman-teman. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.